Lalu kita riset dulu. Kita riset di beberapa tempat. Salah satu mungkin yang mengagetkan ini. Nah, wartawan nanti bisa cross check. Ketika kita membuka web KPU, semua data calon presiden itu ada. Pak Jokowi nggak ada tiba-tiba. Jadi CV-nya itu tidak ada. Di KPU itu CV-nya tidak ada. Calon presiden yang mendaftarkan lewat KPU itu semua ada. Pak Prabowo 2019 itu ada. Dia sekolah di West Point, pendidikan SD SMP ada. Pak Jokowi itu nggak ada. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar. Justru itu aksesnya di mana, Pak? Aksesnya di webnya KPU. Websitenya KPU. Dan Pak Taufik sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Tadi ada di mobil ya, saya bandingkan antara laman KPU yang memuat Pak Prabowo padahal itu 2019 dan Pak Jokowi ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini yang tidak disadari dan saya tidak akan publikasikan kecuali nanti pada saat persidangan. Kita mendapatkan ijazah pembanding yang asli. Teman sekolahnya Pak Jokowi tidak ada kata-kata SMA 6. SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Dan saya mengerti benar karena pada saat itu saya telah duduk di bangku SMP kelas 2. Saya lulus SMP tahun 81. Balik lagi di Nyorocos Politisi Mexos. Oke guys, ini ada berita baru juga nih guys tentang ijazah Pak Jokowi ya. Ini ada katanya CV Jokowi yang saat mendaftar di KPU tiba-tiba hilang guys. Nah, ini kan berita makin panas aja nih guys beritanya. Dan juga ada juga berita yang Pak Jokowi katanya mau kabur ke Jakarta sedangkan dia mau digugat di pengadilan Solo ya. Ini benar-benar makin seru aja guys. Dan juga Pak Jokowi katanya mau melaporkan ya orang-orang yang mempermasalahkan ijazah beliau. Padahal katanya ada 4 orang guys ya. Ini benar-benar ngeri aja nih guys. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat komentar pedes dari netizen khususnya politisi Mexos. Let's go. Loh, ini Pak Jokowi mau kemana? Bukannya besok itu harus hadir di acara persidangan? Panik ya? Panik. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa-apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Networking itu lebih penting daripada ngerjain skripsi, bro. Lagi pula kalau dia punya ijazah asli belum tentu juga gak korup. Justru yang korupsinya paling jago tuh biasanya sarjana-sarjana itu. Yang tahu pasal sih. Lulusnya lama, hafal pasal. Tapi spesialisnya spesialis cari celah. Jadi menurut aku nih, kita nggak usah lagi tanya apakah pejabat ini berijazah, tapi tanyalah apakah dia akan masuk penjara atau malah diwawancara. Ijazah palsu nggak masalah, yang penting kan LHKPN-nya jujur, jujur nggak dilaporin gitu maksudnya. Gelar akademik palsu tuh bukan dosa. Di negeri ini yang dosa cuma satu, miskin. Dia nggak punya ijazah, tapi dia punya hak veto atas anggaran, dan itu yang bikin dia lulus dari kemiskinan rakyat. Gak apa-apa lah ijazahnya palsu, yang penting kan dia bisa baca saldo rekening rakyat. Mereka bilang, kita butuh pemimpin yang berpendidikan. Bro, kita udah pernah punya dan tetap aja duitnya pindah sekolah ke Panama. 2016 yang paham. Punya ijazah asli tapi mentalnya palsu, itu lebih bahaya. Mending gak sekolah asal jujur. Tapi sayangnya pejabat kita tuh gak sekolah dan gak jujur. Kombo maut. Di negara maju pemimpin itu cerdas, terdidik, visioner. Di sini yang penting bisa baca situasi, terus pura-pura nggak lihat rakyat. Ijazah palsu nggak usah dipermasalahin lah. Yang penting apa? Korupsinya asli, konsisten dan terstruktur. Ngapain ribut soal ijazah palsu? Kita kan hidup di negara di mana gelar bisa dibeli, asal fee-nya ditransfer sebelum diaudit. Banyak yang bilang dia nggak punya ijazah, bro. Ya malah bagus, berarti dia nggak sempat dirusak sama sistem pendidikan yang korup. Tapi ada yang udah rusak.
Yang penting bukan ijazahnya, tapi niat korupsinya. Itu tulus dari hati, demi keluarga dan cucu-cucu offshore-nya. Ya, ijazahnya palsu, tapi lihat dong track record-nya. Proyek mangkrak, rekening siluman, villa, itu prestasi, bro. Dari Pak Jokowi dan para pemujanya kita bisa menilai, masyarakat bisa menilai. Sebenarnya ciri-ciri kejujuran itu sangat simpel dan sangat sederhana. Kejujuran itu cenderung simpel dan sederhana, tetapi kebohongan itu cenderung bulat dan ruwet. Dari hal ini kita bisa menilai, masyarakat bisa menilai siapa sih sebenarnya yang bikin ruwet dan bulat. Itulah yang berbohong. Karena kejujuran itu mudah, simpel. Tapi kalau kebohongan itu cenderungnya ya begitu, bulat dan ruwet. Dari sini kita bisa belajar, kita bisa menilai kalau sebenarnya Jokowi dan para pemujanya itu adalah orang-orang yang suka bulat dan ruwet. Karena mereka berusaha menutupi kebohongan satu dengan kebohongan yang satu lagi. Itulah yang menjadikan bulat dan ruwet. Ada pertanyaan picik kepada saya, ya kan? Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, kau mau apa, kata dia kan? Sebaliknya saya bertanya, apakah setelah polemik yang berkepanjangan ini, kegaduhan yang dibuat ini, ada yang dipenjara, tiba-tiba nanti ijazah Pak Jokowi itu asli, misalnya, lalu dia berubah menjadi orang yang terzolimi dan menjadi pahlawan di negeri ini? Enggak kali, ya kan? Enggak, saya bilang tidak. Sudah ya. Kegaduhan yang dibuat ini, kalau asli, kegaduhan yang dibuat ini berarti diciptakan. Ada tujuan motif tertentu menciptakan kegaduhan berkepanjangan ini. Tanda tanya besar kita, untuk apa gitu. Kalau tidak asli, ya berarti menyadarkan para pendukungnya aja, bukan para tidak pendukung Pak Jokowi. Para pendukungnya aja disadarkan bahwa selama ini betul-betul sudah dikibuli, sudah dibohongi, ya kan? Tidak bisa berpikiran waras lagi. Kalaupun asli, Pak Jokowi harus juga menanggung akibat dari membiarkan polemik berkepanjangan ini. Jadi tidak ada baiknya menahan-nahan kebenaran, kalaupun itu benar. Tetapi ya yang yakin tidak benar ya tidak masalah juga. Kita lihat nanti di pengadilan. Sedikit klarifikasi untuk pencarian ijazah itu. Sebetulnya nih, gue tuh gak mau ngebahas soal ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena banyak isu-isu krusial lain yang itu seharusnya dibahas. Nah cuman, gue tertarik ngebahas itu karena setelah gue lihat di Twitter gitu ya, di media sosial yang dipakai sama orang-orang yang bilang ijazah ini palsu, itu tuh rame banget. Dan sebenarnya udah lama sih, dari tahun lalu juga udah sering digembar-gemborkan gitu ya. Nah cuma gue gak expect kalau Pak Jokowi ternyata ngasih tanggapan soal itu. Maksud gue, itu tuh sebenarnya bukan hal yang harus ditanggapi oleh Pak Jokowi gitu. Kalau benar-benar jasanya asli, ya udah biarin aja orang-orang mau keluar-keluar apapun, yang nggak usah ditanggepin. Yang jadi pertanyaan gue akhirnya adalah, kenapa harus Pak Jokowi tanggapi? Kalau misalnya benar-benar ya asli dan ada, yang mesti tanggapi orang-orang yang bohong itu gitu. Nah makanya gue ngasih saran ke kan salah lagi gue nyebutnya. Gue ngasih saran ke Pak Jokowi ya untuk meredam orang-orang itu, ya tinggal tunjukin ijazah aslinya. Udah gitu aja gitu. Gue usah ada pembahasan lain lagi gitu. Karena kita punya banyak isu-isu yang harus dibahas di Indonesia ini. Waktu jadi imam sholat, wis wartawan banyak di depan, dipublikasiin. Waktu cawe-cawe belusukan, pasti fotonya ada, videonya juga banyak. Waktu bagiin sembako,
Pokoknya kegiatan apapun pasti ada foto dan videonya. Giliran nunjukin ijazah katanya asli, tolong jangan dipoto. Kalau masih ragu, pakai jangan berarti ditebak sendiri dah. Iya. Aduh, biji mana ini ya? Ya. Aduh. Ramai banget soal ijazah palsu. Satu kebohongan akan diikuti dengan 1000 kebohongan yang lain. Alangkah capeknya yang suka berbohong, karena dia akan terus memikirkan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Ya meskipun belum bisa dipastikan apakah benar, ataukah asli, ataukah palsunya. Ada satu yang pasti, ini suka dikatakan sama anakku yang masih TK karena selalu diulang-ulang sama gurunya. Apa itu? Kata-kata pembohong tidak akan percaya sekalipun benar. Jadi ya jangan salahkan masyarakat kalau udah gak ada kepercayaan. Kalau memang track recordnya suka berbohong. Nonton gimana? Masih percaya nggak sama orang yang suka bohong?